Apakah Anda siap untuk berhenti dikuasai oleh emosi, rasionalisasi, atau pendapat orang lain? Video ini bukan ditujukan bagi mereka yang hanya ingin merasa nyaman, melainkan untuk individu yang siap menjadi tak terhentikan. Hari ini, kita tidak akan membahas motivasi yang kosong. Kita akan membahas cara membangun pikiran yang sangat kuat, terfokus, dan tak tergoyahkan, sehingga dapat membuat orang lain merasa tidak nyaman, terganggu, dan bahkan ketakutan. Ketika Anda menjadi seseorang yang tidak lagi membutuhkan validasi dari orang lain, yang bertindak dengan disiplin meski di tengah kekacauan, yang tidak menyerah atau membenarkan diri, orang lain akan memperhatikannya. Beberapa mungkin mengagumi, tetapi yang lain mungkin merasa terancam. Bersiaplah, karena setelah ini, cara berpikir Anda akan berubah. Anda akan berpikir dengan lebih kuat. Sebelum kita mulai, saya mengundang Anda untuk menuliskan di kolom komentar kalimat ini. Hari ini saya memilih untuk menguasai pikiran saya, bukan menjadi budaknya. Saya adalah seorang stoik. Tulis dengan niat, dengan ketegasan, dan dengan seluruh komitmen Anda. Karena setiap kata yang Anda nyatakan adalah perintah yang dipatuhi oleh pikiran Anda. Biarkan kalimat ini terukir dalam bawah sadar Anda, menjadi jangkar Anda, dan menjadi pemrograman harian Anda. Tulis, ulangi, dan jadikan bagian dari diri Anda. Pertama, kita akan membahas pikiran sebagai alat kekuatan. Pikiran Anda adalah medan pertempuran Anda. Bukan apa yang terjadi di luar yang menentukan nasib Anda, tetapi apa yang Anda putuskan untuk lakukan dengan apa yang terjadi di dalam diri Anda. Kebanyakan orang hidup dengan bereaksi, membiarkan emosi menarik mereka layaknya daun di angin. Namun, Anda tidak di sini untuk dibawa. Anda di sini untuk belajar menggunakan pikiran Anda sebagai alat kekuatan terbesar Anda. Setiap pikiran yang Anda pilih untuk dipegang, setiap dorongan yang Anda putuskan untuk tidak diikuti, dan setiap emosi yang Anda pilih untuk dipahami alih-alih dikendalikan olehnya, itu adalah kekuatan sejati. Banyak orang menghabiskan hidup mereka berusaha untuk menjadi kuat secara fisik. Percaya bahwa jika tubuh mereka tahan, maka segalanya akan baik-baik saja. Namun, yang benar-benar menopang hidup Anda bukanlah otot Anda, melainkan fokus Anda, kemampuan Anda untuk terus maju meskipun segala sesuatu tampak runtuh. Tidak peduli berapa kali Anda jatuh, yang penting adalah seberapa cepat pikiran Anda memutuskan untuk bangkit kembali. Tubuh mengikuti pikiran, dan jika pikiran Anda hancur, segala sesuatu yang lain juga akan runtuh. Anda tidak membutuhkan hidup yang mudah. Anda membutuhkan pikiran yang kuat, sebab kehidupan tidak akan memberi Anda waktu istirahat. Masalah, kekecewaan, dan kehilangan akan datang. Tetapi jika Anda memperkuat diri Anda dari dalam, jika Anda menjadikan keheningan sebagai perisai dan disiplin sebagai pedang Anda, tidak ada yang dapat menghentikan Anda. Seorang pejuang sejati bukanlah yang berteriak paling keras, melainkan yang menguasai pikirannya ketika kekacauan mencoba menguasainya. Pertempuran terbesar terjadi di dalam pikiran, dan itu bukan sekadar pidato yang indah. Itu adalah realitas yang telah diulang oleh para bijak selama berabad-abad. Stoicisme, sebuah filosofi kuno, mengajarkannya dalam intinya. Bukan apa yang terjadi, tetapi bagaimana Anda menafsirkannya. Para Stoik tidak mencari untuk menghindari rasa sakit, tetapi untuk belajar menghadapinya dengan kejelasan, kebijaksanaan, dan kontrol. Jika Anda menguasai pikiran Anda, segala sesuatu yang lain menjadi dapat dikelola. Bagaimana cara melatih pikiran yang kuat? Sama seperti otot, setiap hari Anda harus memberinya perlawanan. Anda harus mengatakan tidak pada yang mudah dan ya pada yang benar. Secara sadar, Anda harus memilih pikiran Anda, mengamati emosi Anda tanpa membiarkan diri Anda terseret olehnya, dan bertindak dari alasan, bukan dari reaksi. Ini membutuhkan keberanian, konsistensi, dan yang terpenting, tanggung jawab atas proses Anda. Mulailah hari ini. Ketika pikiran negatif muncul, jangan beri makan. Lihat, tantang, dan gantikan. Ketika Anda merasa ingin menyerah, ingatkan diri Anda mengapa Anda memulai. Ketika sesuatu menarik Anda dari pusat Anda, bernapaslah,
tunggu, dan kemudian bertindak dengan niat. Jangan menjadi budak dari dorongan Anda. Jadilah pemilik keputusan Anda. Ini bukan tentang menjadi sempurna. Ini tentang maju meskipun Anda merasa tidak siap. Dalam kemajuan itu, dalam kemenangan mental kecil setiap hari, disitulah pikiran tak terkalahkan dibentuk. Setiap kali Anda memutuskan untuk bertahan daripada mengeluh, Anda tumbuh. Setiap kali Anda memilih pengendalian diri di atas reaksi instan, Anda memperkuat diri. Setiap kali Anda menghadapi kesulitan dengan ketenangan, Anda menjadi seseorang yang lebih bijaksana, lebih terfokus, dan lebih tak terhentikan. Hasil dari pelatihan konstan ini sangat mendalam. Anda tidak lagi hidup di bawah kendali keadaan. Anda tidak lagi membutuhkan dunia untuk sempurna agar merasa damai, karena kedamaian Anda tidak lagi bergantung pada yang eksternal, melainkan lahir dari dalam diri Anda. Ketika itu terjadi, ketika Anda berhasil bertahan dari dalam, Anda menyadari bahwa tidak ada rintangan yang lebih kuat daripada pikiran Anda yang terlatih. Itulah keberhasilan sejati, bukan yang terlihat, tetapi yang bertahan dari yang tidak terlihat. Pikiran sebagai alat kekuatan bukanlah sebuah konsep. Itu adalah cara hidup, cara menghadapi hidup dari kontrol internal, dari ketenangan di tengah badai, dari keyakinan bahwa tidak peduli apa yang datang, Anda siap. Dan tahukah Anda mengapa Anda siap? Karena setiap hari Anda memilih diri Anda, karena setiap hari Anda memutuskan untuk tidak menyerah, karena setiap hari Anda melatih pikiran Anda, bukan untuk tidak merasakan, tetapi untuk merasakan dengan kejelasan, berpikir dengan tujuan, dan bertindak dengan penguasaan. Dan itu, rekan saya, adalah apa yang membuat Anda benar-benar kuat. Kedua, hilangkan 3 kebiasaan yang melemahkan Anda. Jika Anda benar-benar ingin memperkuat diri, Anda harus berhenti menyabotase diri Anda secara diam-diam. 3 kebiasaan yang tampak tidak berbahaya, bahkan manusiawi, tetapi sebenarnya mencuri kekuatan Anda dari dalam, adalah mengeluh, mencari kenyamanan, dan membenarkan diri dengan alasan. Ketiga racun mental ini menyamar sebagai kelegaan sementara, tetapi yang mereka lakukan hanyalah menjaga Anda tetap lemah, pasif, dan terjebak. Jika Anda tidak menghilangkannya, tidak peduli seberapa banyak Anda membaca, merencanakan, atau bermimpi, Anda tidak akan maju. Mari kita bicarakan dengan jelas. Mengeluh tidak mengubah apapun. Itu tidak menyelesaikan masalah, hanya mengulang, memperbesar, dan mengikat Anda pada apa yang tidak Anda sukai, serta memberi makan narasi korban yang menghalangi Anda untuk mengambil kendali. Setiap kali Anda mengeluh, Anda memperkuat ketidakberdayaan Anda. Anda memberitahu pikiran Anda, "Ini di luar kendali saya." Pikiran mempercayainya, terbiasa, dan menetap di sana. Namun, Anda tidak di sini untuk hidup terikat pada apa yang tidak dapat Anda kendalikan. Anda di sini untuk bertindak, untuk bertransformasi. Anda memiliki kekuatan untuk memutuskan siapa yang ingin Anda jadi terlepas dari keadaan. Selanjutnya, mari kita bahas kenyamanan, keinginan konstan, agar segalanya mudah, lembut, dan menyenangkan. Dorongan untuk menghindari usaha, untuk menunda hal-hal yang sulit, dan untuk tidak merasa tidak nyaman. Saya mengerti, otak mencari yang akrab dan menyenangkan, tetapi apa yang membuat Anda tumbuh tidak akan pernah nyaman. Setiap kemajuan yang Anda buat dalam hidup Anda memerlukan ketidaknyamanan. Belajar, berubah, beradaptasi, dan melepaskan. Jika Anda menghindari ketidaknyamanan, Anda menghindari pertumbuhan. Jika Anda selalu mencari untuk merasa baik, Anda tidak akan pernah benar-benar kuat, karena kekuatan tidak dibangun di tempat yang semuanya mudah. Kekuatan dibangun dalam ketahanan, usaha, dan ketidaknyamanan. Kemudian, ada alasan yang menyamar sebagai logika, tetapi sebenarnya adalah ketakutan yang disamarkan. Saya tidak punya waktu. Saya tidak punya sumber daya. Ini bukan waktunya. Saya memang seperti ini. Semua frasa itu yang Anda ulangi berulang kali untuk membenarkan mengapa Anda tidak melakukan apa yang Anda tahu harus dilakukan. Apa kesamaan dari semua alasan ini? Mereka terdengar baik, terdengar masuk akal,
tetapi tidak mengubah apapun. Mereka menenangkan Anda untuk sesaat, tetapi menjebak Anda selamanya. Hidup dengan alasan adalah hidup tanpa tanggung jawab, dan tanpa tanggung jawab tidak ada kekuatan pribadi. Anda tidak dapat memiliki keduanya. Lalu, apa yang harus dilakukan? Setiap kali Anda mendengar diri Anda mengeluh, berhenti. Jadikan itu sadar, bernapas, amati, dan ubah. Jangan beri makan narasi itu. Bicaralah untuk mencari solusi, bukan untuk mengulangi masalah. Ketika Anda merasakan dorongan untuk mencari jalan keluar yang mudah, lakukan sebaliknya. Dekati yang tidak nyaman, lakukan yang sulit terlebih dahulu. Latih pikiran Anda untuk bertahan, bukan untuk menyerah. Dan ketika alasan muncul, hadapilah dengan kejujuran brutal. Tanyakan pada diri Anda, apakah ini alasan atau alasan? Apakah saya membenarkan ketakutan saya atau menghadapi kenyataan saya? Setiap kali Anda memutuskan untuk tidak mengeluh, Anda memperkuat pikiran Anda. Setiap kali Anda memilih untuk merasa tidak nyaman, Anda memperluas kapasitas Anda. Setiap kali Anda menghilangkan sebuah alasan, Anda mengambil kembali kekuatan atas hidup Anda. Dan itu diulang setiap hari, membangun versi diri Anda yang lebih kuat, lebih jelas, dan lebih bertekad. Stoicisme merumuskannya dalam sebuah frasa sederhana namun kuat. Jangan khawatir tentang apa yang tidak Anda kontrol. Fokuslah pada apa yang Anda kontrol. Keluhan, kenyamanan, dan alasan semuanya berada dalam kendali Anda. Anda dapat menghentikannya, Anda dapat menggantinya, Anda dapat memutuskan untuk tidak hidup di bawah bayang-bayangnya. Ketika Anda melakukannya, sesuatu berubah. Anda tidak lagi bereaksi dengan cara yang sama. Anda tidak lagi membutuhkan segalanya sempurna untuk maju. Anda menjadi lebih tegas, lebih terfokus, dan lebih mampu bertindak bahkan di tengah kekacauan, karena Anda tahu bahwa Anda tidak bergantung pada yang eksternal untuk maju. Kekuatan Anda lahir dari sikap Anda, dari keputusan Anda, dan dari disiplin Anda. Anda tidak perlu mengeluh, Anda perlu bertindak. Anda tidak perlu kenyamanan, Anda perlu arah. Anda tidak perlu alasan, Anda perlu keberanian. Semua itu sudah ada di dalam diri Anda. Anda hanya perlu memutuskan untuk menghilangkan apa yang melemahkan Anda, agar apa yang menguatkan Anda mulai tumbuh. Disitulah transformasi nyata Anda dimulai. Ketiga, neuroplastisitas. Melatih ulang otak Anda untuk beradaptasi dan tumbuh. Otak Anda tidak statis. Itu bukan struktur kaku, tetap, atau terbatas. Ia adalah organisme hidup yang berubah setiap hari dengan setiap hal yang Anda pikirkan, rasakan, dan lakukan. Ini disebut neuroplastisitas, kemampuan pikiran Anda untuk mengatur ulang, beradaptasi, dan belajar cara baru untuk berfungsi, bahkan setelah bertahun-tahun menjalani pola destruktif. Ini berarti Anda tidak terkutuk untuk terus menjadi orang yang Anda dulu. Anda dapat melatih ulang pikiran Anda dapat mengatur ulang pikiran Anda, dan Anda dapat membangun kembali hidup Anda dari dalam, mengubah cara otak Anda beroperasi dalam setiap tantangan. Masalahnya adalah banyak orang tidak menyadarinya. Mereka percaya bahwa mereka dilahirkan dengan pikiran yang cemas, pikiran negatif, atau pikiran yang lemah, dan mereka menerimanya sebagai vonis. Namun ilmu saraf telah menunjukkan bahwa tidak demikian. Setiap pikiran yang diulang adalah instruksi yang Anda berikan kepada otak Anda. Setiap kali Anda memilih untuk bereaksi dengan tenang, Anda memperkuat sirkuit saraf baru. Setiap kali Anda memilih untuk belajar sesuatu yang sulit alih-alih mengalihkan perhatian, Anda memperluas kapasitas kognitif Anda. Setiap kali Anda menghadapi apa yang Anda takuti alih-alih menghindarinya, Anda melatih pikiran Anda untuk tumbuh, bukan mundur. Apa yang perlu Anda pahami adalah, pikiran Anda tidak menguat dengan menghindari stres, tetapi dengan belajar mengelolanya. Stres yang terkontrol, sukarela, dan dikelola dengan sadar adalah gym untuk otak Anda. Itu memperluasnya, menjadikannya lebih fleksibel, lebih tahan, dan lebih kuat. Namun, jika semua yang Anda lakukan adalah melarikan diri dari usaha, menghilangkan diri dengan gangguan, atau mengulangi kebiasaan mental yang sama berulang kali,
Yang Anda lakukan hanyalah melumpuhkan kapasitas Anda untuk beradaptasi. Anda sedang mengajarkan pikiran Anda untuk menyerah. Bagaimana Anda menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Dengan perlahan-lahan mengekspos diri Anda pada hal-hal yang menantang pikiran Anda. Pelajari sesuatu yang baru setiap minggu, tidak hanya sebagai kewajiban, tetapi sebagai latihan perluasan. Bacalah topik yang belum Anda pahami. Bicaralah dengan orang-orang yang berpikir berbeda dari Anda. Lakukan hal-hal yang tidak nyaman dengan niat. Latih konsentrasi dengan meditasi, atau cukup dengan mengurangi kebisingan mental. Yang terpenting, setiap kali sesuatu membuat Anda frustrasi atau memicu reaksi emosional otomatis, berhenti. Jangan bereaksi secara otomatis. Amati, bernapas, pikirkan dengan cara yang berbeda, dan reaksi dengan cara yang berbeda. Jeda sadar itu adalah momen tepat di mana neuroplastisitas terjadi. Ini bukan tentang menjadi mesin. Ini tentang mengambil kembali kekuatan keputusan Anda atas apa yang terjadi di dalam diri Anda. Semakin Anda secara sadar memilih bagaimana berpikir dan bagaimana bertindak, semakin Anda membentuk pikiran Anda untuk keuntungan Anda. Dan itu memiliki konsekuensi nyata. Anda meningkatkan memori, fokus, dan kecerdasan emosional Anda. Anda beradaptasi lebih cepat dengan perubahan, mengelola stres dengan lebih efektif, dan mulai membangun versi diri Anda yang tidak bergantung pada keadaan, tetapi pada kemampuan Anda untuk beradaptasi dengan mereka. Stoicisme, meskipun tidak menggunakan istilah neuroplastisitas, telah membicarakan hal yang sama lebih dari 2000 tahun yang lalu. Epictetus menyatakan, bukanlah hal-hal yang mengganggu kita. Pendapat kita tentang mereka bisa diubah, dilatih ulang, dan diatur ulang. Mereka mengajarkan bahwa Anda bisa membentuk pikiran Anda untuk menahan beban apapun, mengatasi rintangan apapun, dan hidup dengan tujuan, terlepas dari apa yang eksternal. Itu adalah neuroplastisitas spiritual. Kemampuan untuk membentuk pikiran yang tak terkalahkan melalui pengulangan sadar, dari pemikiran yang berbudi luhur dan tindakan yang disengaja. Disinilah semuanya bersatu. Ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan kuno mengarah ke arah yang sama. Anda bisa berubah. Anda tidak rusak. Anda sedang dalam proses. Otak Anda bukanlah penghalang. Itu adalah alat. Tetapi alat itu memerlukan pelatihan, arah, dan tujuan. Jika Anda terus mengulangi hal yang sama, Anda akan mendapatkan hasil yang sama. Namun, jika Anda mulai hari ini untuk melatih pikiran Anda seperti Anda melatih tubuh Anda, dengan disiplin, kesabaran, dan usaha yang sadar, hasilnya akan tak terhindarkan. Seiring waktu, Anda akan melihat bahwa Anda tidak lagi bereaksi dengan cara yang sama. Di mana sebelumnya ada kecemasan, sekarang ada kejelasan. Di mana sebelumnya ada ketakutan, sekarang ada fokus. Dan di mana sebelumnya Anda merasa terlampaui, sekarang Anda memiliki penguasaan. Itu bukan sihir, itu adalah plastisitas neuron. Keempat, bersikap proaktif dan mengambil kendali atas hidup Anda. Jika Anda menunggu agar segala sesuatunya berubah dengan sendirinya, Anda akan menunggu seumur hidup. Tidak ada yang berubah jika Anda tidak berubah. Tidak ada yang membaik jika Anda tidak membaik. Bersikap proaktif bukan hanya sikap, tetapi pernyataan kekuatan. Ini adalah pernyataan kepada hidup. Saya tidak akan hanya duduk menunggu, karena kenyataannya adalah bahwa kesempatan tidak datang kepada mereka yang menyilangkan tangan, tetapi kepada mereka yang mengambil langkah pertama tanpa jaminan. Jika Anda tetap diam menunggu saat yang sempurna, Anda hanya akan melihat hari-hari berlalu, karena saat ideal itu tidak pernah datang. Dan semakin Anda menunggu, semakin kuat kelumpuhan Anda. Mengambil kendali atas hidup Anda dimulai dengan memahami sesuatu yang sangat sederhana. Anda mungkin tidak dapat mengendalikan apa yang terjadi, tetapi Anda selalu dapat mengendalikan bagaimana Anda merespons. Itulah inti dari mentalitas yang kuat. Ini bukan tentang segalanya berjalan dengan baik. Ini tentang tidak berhenti ketika sesuatu berjalan buruk. Mereka yang menunggu agar kondisi eksternal sempurna sebelum bertindak sudah kalah, karena dunia tidak akan pernah sepenuhnya mendukung.
Namun, Anda bisa belajar bergerak dengan apa yang Anda miliki, dari tempat Anda berada, dan dengan apa yang Anda tahu. Studi psikologis mengonfirmasi bahwa orang-orang yang proaktif dan membuat keputusan secara inisiatif, bukan karena kewajiban eksternal, melaporkan tingkat kepuasan pribadi dan kesejahteraan emosional yang lebih tinggi. Mengapa? Karena mereka tidak merasa bahwa hidup menarik mereka. Mereka merasa bahwa mereka mengendalikan jalan mereka. Mereka tidak melihat diri mereka sebagai korban keadaan, tetapi sebagai agen aktif perubahan, dan itu mengurangi kecemasan. Ketika Anda memutuskan untuk bertindak, meskipun Anda tidak mengendalikan semuanya, Anda mendapatkan kembali kekuatan Anda. Anda tidak lagi terombang-ambing oleh cuaca, bos, masa lalu, atau ketakutan. Anda sedang bergerak. Anda sedang menciptakan. Bertindak tidak berarti memiliki semua jawaban. Itu berarti tidak menggunakan kekurangan jawaban sebagai alasan. Seringkali kita bingung berpikir dengan bertindak. Kita memutar-mutar rencana, menyempurnakannya, merancang ulang, tetapi tidak mengeksekusinya. Apa yang tidak dieksekusi tidak mengubah apapun. Anda tidak memerlukan rencana besar untuk memulai. Anda memerlukan langkah pertama dan kemudian langkah berikutnya, karena kejelasan tidak selalu mendahului tindakan. Seringkali, tindakanlah yang membawa kejelasan. Apakah Anda menyadari berapa banyak hal yang Anda tunda menunggu saat yang tepat? Berapa kali Anda menunda keputusan, percakapan, atau perubahan karena itu bukan waktunya? Kenyataannya adalah bahwa satu-satunya waktu yang Anda miliki adalah sekarang. Jika Anda terus menunggu kondisi ideal, Anda akan terus mengumpulkan frustrasi. Namun, jika Anda memutuskan untuk memulai hari ini, tidak peduli seberapa kecil langkahnya, Anda sudah menang. Karena Anda mengirimkan sinyal kepada pikiran Anda. Saya mengambil kendali. Mulailah dengan apa yang Anda bisa. Anda tidak perlu berlari, Anda hanya perlu bergerak. Jika tujuan Anda adalah meningkatkan kesehatan Anda, keluarlah dan berjalanlah. Jika itu adalah memulai usaha, mulailah dengan penelitian. Jika itu adalah penyembuhan, tulislah, bicaralah, dengarkan. Tidak masalah jika Anda melakukannya dengan sempurna. Yang penting adalah Anda tidak terus menunggu. Karena setiap tindakan keputusan kecil memperkuat pikiran Anda, memperkuat pesan bahwa Anda adalah pemilik hidup Anda. Ini membangun kepercayaan. Kepercayaan nyata yang tidak bergantung pada hasil, tetapi pada kemampuan Anda untuk terus maju. Stoicisme mengungkapkan ini dengan kejelasan yang abadi. Marcus Aurelius menulis, kebahagiaan hidup Anda tergantung pada kualitas pikiran Anda, dan pikiran-pikiran itu harus mengarah pada tindakan. Para Stoik bukanlah orang-orang pasif. Mereka adalah pria dan wanita yang bertindak, disiplin, dan bertanggung jawab. Mereka memahami bahwa menunggu dunia berubah adalah membuang waktu, tetapi mengubah diri Anda, itu benar-benar mengubah dunia yang Anda huni. Mereka melakukannya bukan dari kecemasan, tetapi dari fokus dan kehendak untuk hidup dengan niat, bukan dengan alasan. Jadi berhentilah menunggu, buatlah keputusan, lakukan perubahan, ambil langkah. Anda tidak perlu jaminan, Anda perlu kehendak. Anda tidak perlu tahu segalanya, Anda perlu memulai. Ketika Anda melakukannya, Anda akan merasakan sesuatu yang kuat, bahwa pikiran Anda mulai selaras dengan Anda, bahwa tubuh Anda aktif, dan bahwa emosi Anda teratur. Ketika Anda mengambil kendali, segala sesuatu di dalam diri Anda akan terorganisir kembali. Itulah kekuatan sejati dari menjadi proaktif. Anda tidak lagi hidup bereaksi terhadap apa yang terjadi. Anda hidup menciptakan apa yang Anda pilih. Disitulah Anda menemukan bahwa Anda tidak sedang menunggu keajaiban eksternal. Keajaiban selalu merupakan keputusan berani yang Anda ambil. Kelima, pertahankan harapan di masa sulit. Ketika segalanya tampak menanjak, ketika Anda merasa tidak memiliki kekuatan atau jawaban, ada sesuatu yang tidak boleh Anda izinkan untuk hilang. Harapan. Harapan jauh lebih dari sekadar pemikiran yang indah. Itu adalah energi yang menjaga Anda bergerak ketika segalanya tampak berhenti. Ini adalah percikan yang memberitahu Anda, di tengah kegelapan, bahwa masih layak untuk maju, bukan karena segalanya baik-baik saja,
tetapi karena Anda memilih untuk percaya bahwa suatu hari bisa baik-baik saja dan itu mengubah segalanya. Banyak orang sering berpikir bahwa harapan adalah sesuatu yang muncul ketika segalanya membaik, tetapi sebaliknya, harapan adalah yang membuat segalanya membaik. Itu tidak pasif, itu kuat. Mempertahankan harapan ketika Anda tidak melihat hasil langsung adalah tindakan keberanian. Ini adalah pernyataan paling mendalam dari keyakinan pada diri Anda dan pada kehidupan. Anda tidak perlu memiliki segalanya dengan jelas. Anda hanya perlu tidak menyerah, karena selama Anda mempertahankan harapan, Anda mempertahankan kemungkinan transformasi. Ilmu pengetahuan telah membuktikannya. Banyak studi di bidang psikologi positif telah menemukan bahwa orang yang memupuk harapan memiliki tingkat ketahanan yang lebih tinggi, keterampilan mengatasi yang lebih baik, dan kesejahteraan emosional yang lebih besar. Ini bukan kebetulan. Harapan mengubah fisiologi Anda, mengatur emosi Anda, dan mengaktifkan daerah otak yang terkait dengan perencanaan dan motivasi. Dengan kata lain, ketika Anda memiliki harapan, Anda berpikir lebih baik, bertindak dengan lebih jelas, dan bertahan dengan lebih kuat. Bagaimana cara memupuk harapan itu? Mulailah dengan memilih apa yang Anda perhatikan. Jika Anda hanya fokus pada apa yang hilang, pada apa yang salah, dan pada apa yang Anda kehilangan, kegelapan akan meluas. Namun, jika Anda mengarahkan pandangan Anda pada apa yang masih Anda miliki, pada apa yang telah Anda atasi, dan pada apa yang dapat Anda bangun, cahaya mulai muncul. Latih rasa syukur sebagai disiplin harian. Syukuri hal-hal kecil. Syukuri bahkan rasa sakit jika itu mengajarkan Anda sesuatu. Rasa syukur menghubungkan Anda dengan realitas dari perspektif positif dan memberi makan harapan. Cara lain untuk menjaga harapan tetap hidup adalah dengan memvisualisasikan masa depan Anda dengan niat, bukan sebagai pelarian, tetapi sebagai arah. Tanyakan pada diri Anda, apa yang ingin saya lihat tumbuh dalam hidup saya? Versi diri saya seperti apa yang ingin saya bangun dengan rasa sakit ini? Tutup mata Anda dan visualisasikan kemajuan Anda, bukan kebuntuan Anda. Ketika keraguan menyerang Anda, ketika keputusasaan membisikkan bahwa tidak ada gunanya, jawab dengan tindakan Anda. Teruslah maju, meskipun lambat, meskipun Anda belum melihat buahnya. Karena fakta sederhana bahwa Anda bergerak menuju ideal, Anda sudah merupakan harapan dalam tindakan. Stoicisme, meskipun sering diasosiasikan dengan ketahanan emosional, juga mengakui pentingnya mempertahankan visi yang tinggi di tengah penderitaan. Epictetus berkata, "Jangan mencari agar segala sesuatu terjadi seperti yang Anda inginkan. Inginkan agar segala sesuatu terjadi seperti yang terjadi, dan hidup Anda akan baik." Penerimaan itu bukanlah penyerahan diri. Itu adalah kekuatan, dan kekuatan tersebut memberi makan harapan. Ketika Anda memahami bahwa segala sesuatu yang Anda jalani dapat menjadi bagian dari pertumbuhan Anda, bahkan yang paling sulit pun menjadi bermakna. Di mana ada makna, ada arah, dan di mana ada arah, ada harapan. Jangan bingungkan harapan dengan ilusi kosong. Ilusi menunggu tanpa bertindak. Harapan dipadukan dengan usaha. Oleh karena itu, ketika Anda melewati masa sulit, jangan mengurung diri. Jangan mengisolasi diri. Kelilingi diri Anda dengan kata-kata yang membangkitkan semangat, dengan orang-orang yang mendengarkan Anda, dan dengan kebiasaan yang mendorong Anda. Jaga pikiran Anda seperti Anda menjaga tubuh Anda. Apa yang Anda konsumsi pada tingkat mental sama pentingnya dengan apa yang Anda makan. Penuhi ruang Anda dengan konten yang mengingatkan Anda akan nilai, kemampuan, dan kemungkinan Anda untuk bangkit kembali. Yang terpenting, jangan kehilangan pandangan tentang siapa Anda dalam proses ini. Meskipun Anda mungkin belum melihat hasil yang Anda inginkan, setiap hari Anda memilih untuk bangkit. Setiap keputusan yang Anda ambil untuk tidak menyerah adalah kemenangan. Setiap hari Anda bangkit dan terus maju dengan keyakinan di tengah ketidakpastian, Anda sudah menang. Anda tidak terjebak. Anda sedang membangun, Anda sedang bertahan, dan Anda sedang berevolusi. Meskipun Anda tidak menyadarinya sekarang, itu sedang membentuk Anda dari dalam. Karena pada akhirnya, ini bukan hanya tentang keluar dari terowongan.
Ini adalah tentang siapa Anda menjadi saat berjalan melaluinya. Keenam, kerendahan hati dan kerentanan, jalan menuju koneksi. Kekuatan sejati tidak lahir dari berpura-pura bahwa segalanya di bawah kendali, tetapi dari menerima dengan jujur bahwa tidak selalu demikian. Kerendahan hati dan kerentanan bukanlah tanda kelemahan. Mereka adalah jembatan menuju koneksi yang lebih dalam, otentik, dan bermakna dengan orang lain. Kita hidup dalam budaya yang menghargai kemandirian, yang mendorong kita untuk selalu menunjukkan diri kita kuat, tak terkalahkan, dan tak tergoyahkan. Namun, itu tidak nyata, dan yang lebih penting, itu tidak perlu. Ketika Anda memberi diri Anda izin untuk menjadi rentan, Anda tidak sedang hancur, Anda sedang terbuka. Ketika Anda terbuka, Anda terhubung. Menerima bahwa Anda tidak bisa melakukannya sendiri bukanlah penyerahan. Itu adalah pengakuan bahwa kita semua membutuhkan dukungan, pemahaman, dan kebersamaan di suatu titik dalam perjalanan. Kerendahan hati bukanlah merendahkan diri atau bersembunyi. Itu adalah memahami bahwa Anda tidak tahu segalanya, bahwa Anda bisa gagal, dan bahwa Anda bisa meminta bantuan tanpa kehilangan nilai. Bahkan, meminta bantuan bisa menjadi salah satu cara paling kuat untuk menunjukkan bahwa Anda mempercayai diri sendiri, karena dibutuhkan keberanian untuk berkata, "Saya tidak bisa melakukan ini sendiri." Keberanian itu menghasilkan rasa hormat, empati, dan kepercayaan. Ketika Anda melepaskan topeng, Anda memungkinkan orang lain untuk mendekat dengan tulus. Mempraktikkan kerentanan dimulai dengan memberi diri Anda izin untuk jujur pada diri sendiri. Jangan sembunyikan emosi Anda, jangan menyangkal luka Anda, dan jangan berpura-pura tidak ada yang terjadi ketika di dalam diri Anda sedang berjuang. Bicaralah, tulislah, dekati seseorang, bukan dengan niat agar mereka menyelesaikan hidup Anda, tetapi dengan keterbukaan untuk berbagi kemanusiaan Anda. Ketika Anda menunjukkan diri Anda sebagai manusia, Anda memberi izin kepada orang lain untuk melakukan hal yang sama. Di ruang itu lahir koneksi yang nyata, bukan dalam kesuksesan yang sempurna, tetapi dalam bekas luka yang dibagikan. Mengakui batasan Anda tidak membuat Anda kurang, itu membuat Anda lebih sadar, dan kesadaran adalah langkah pertama menuju transformasi. Kerendahan hati memungkinkan Anda untuk belajar, berkembang, dan tumbuh. Itu membebaskan Anda dari tekanan untuk selalu membuktikan sesuatu. Ketika Anda tidak lagi perlu membuktikan bahwa Anda kuat, Anda dapat mulai melakukannya dengan sungguh-sungguh. Karena kekuatan tidak terletak pada menyembunyikan kebenaran, tetapi pada menghadapinya dengan keterbukaan. Dalam saat-saat sulit, kerentanan menjadi jalan untuk membangun sesuatu yang lebih besar dari diri Anda. Mungkin Anda tidak dapat menyelesaikan semuanya, tetapi Anda dapat mengundang orang lain untuk berjalan bersama Anda. Jaringan yang terbentuk, komunitas yang dibangun dari kebenaran yang dibagikan, adalah salah satu sumber ketahanan yang paling kuat. Kesepian mengeras koneksi yang sehat. Dari perspektif psikologi, kita tahu bahwa orang yang mempraktikkan kerentanan emosional dan memberi diri mereka izin untuk meminta dukungan memiliki kesejahteraan psikologis yang lebih tinggi. Mereka merasa lebih dipahami, lebih didampingi, dan kurang terasing. Ilmu pengetahuan mendukungnya. Membuka diri secara emosional, meskipun tampak berisiko, sebenarnya memperkuat hubungan Anda dan mengurangi beban mental Anda. Anda tidak perlu mengangkat semua beban sendiri. Tidak ada yang bisa, dan tidak ada yang harus. Stoicisme, meskipun sering salah diartikan sebagai filosofi ketahanan emosional, juga berbicara tentang kerendahan hati. Seneca berkata, "Tidak ada seorang pun yang hilang selama dia bisa menemukan seseorang yang menunjukkan jalan." Marcus Aurelius mengakui dalam meditasi-meditasinya bahwa dia berutang banyak kepada mereka yang membimbingnya, mengajarinya, dan mengoreksinya. Para Stoik tahu bahwa kita bukanlah pulau. Orang bijak bukanlah yang mengurung diri dalam dirinya sendiri, tetapi yang mengakui saling ketergantungan dengan dunia. Kebijaksanaan sejati lahir dari mengetahui kapan harus bertindak dengan tegas dan kapan harus membuka diri dengan kerendahan hati.
Anda tidak perlu memiliki semua jawaban. Anda tidak perlu selalu baik-baik saja. Apa yang Anda butuhkan adalah kejujuran pada diri sendiri, belajar untuk berbagi perjuangan Anda, dan memahami bahwa dengan melakukannya, Anda tidak kehilangan apa-apa. Anda mendapatkan hubungan yang nyata, pemahaman yang mendalam, dan kedamaian batin yang hanya datang ketika Anda berhenti melawan kemanusiaan Anda sendiri. Ketika hidup menjadi sulit, dan itu akan terjadi, Anda akan tahu bahwa Anda tidak sendirian, karena Anda memutuskan untuk tidak membangun tembok, tetapi jembatan. Itulah paradoks kerentanan. Dengan mengizinkan diri Anda untuk terlihat, dengan menunjukkan diri Anda yang tidak sempurna, Anda menjadi lebih kuat, bukan karena apa yang Anda sembunyikan, tetapi karena apa yang Anda terima dan bagikan. Dalam penerimaan itu, dan dalam keterbukaan itu, Anda menemukan bentuk kekuatan baru, yang tidak runtuh karena tidak didasarkan pada penampilan, tetapi pada kebenaran. Kebenaran yang dibagikan dengan kerendahan hati, selalu menyatukan, selalu menyembuhkan, dan selalu mengubah. Nomor 7. Pertanyaan yang salah. Ada sebuah pertanyaan yang tampak tidak berbahaya, bahkan logis, tetapi bisa membuatmu terhenti tanpa kamu sadari. Pertanyaan itu adalah, bagaimana? Karena ketika kamu menghadapi sesuatu yang baru, sesuatu yang belum pernah kamu lakukan, bertanya bagaimana saya melakukannya seperti melempar batu pada dirimu sendiri. Bagaimana mengantisipasi rintangan, mengaktifkan keraguan, dan memberi makan ketidakpastian. Jika kamu tidak memiliki pengalaman sebelumnya, bagaimana tidak memberi jawaban, tetapi memberi alasan untuk menunda, memutuskan hubungan dari tindakan, dan mengikatmu pada analisis yang berlebihan. Dan di sana kamu terjebak, berputar-putar, menunggu untuk mendapatkan semuanya jelas sebelum memulai. Namun kejelasan tidak selalu datang terlebih dahulu, seringkali datang setelah kamu memulai. Pikiran mencari keamanan dan bagaimana adalah cara untuk melindungimu, tetapi juga cara untuk memperlambat kemajuanmu. Karena jika kamu perlu menjamin setiap langkah sebelum bergerak, kamu tidak akan pernah bergerak. Hal paling kuat yang bisa kamu lakukan adalah mengubah pertanyaannya. Alih-alih bertanya bagaimana saya melakukannya, tanyalah pada dirimu sendiri apa yang ingin saya lakukan dan mengapa itu penting bagi saya. Pertanyaan itu menghubungkanmu dengan niatmu, dengan tujuanmu, dengan energi dalam dirimu. Dan dari koneksi itu, tindakan mulai mengambil bentuk. Meskipun kamu tidak memiliki semua jawaban, apa yang menghambatmu bukanlah kurangnya sumber daya, tetapi kurangnya keyakinan. Ketika kamu tahu apa yang kamu inginkan dan mengapa kamu menginginkannya, bagaimana itu muncul di jalan, bukan sebelumnya. Apa yang memberi arah, mengapa memberi motivasi, bagaimana ditemukan dalam gerakan. Tetapi jika kamu membalikkan urutan itu, kamu akan dipenuhi dengan ketakutan, perfeksionisme, argumen logis untuk tidak bertindak. Jadi, jika kamu menunggu untuk mengetahui bagaimana untuk memulai, kamu sedang hidup terbalik. Ketika kamu mengubah fokusmu, sistem sarafmu juga menyadarinya. Kamu beralih dari respon stres ke keadaan fokus. Kepastian tidak datang dari memiliki segalanya yang direncanakan, tetapi dari berada selaras dengan niatmu. Dan itu terasa. Ketika kamu selaras dengan tujuanmu, meskipun kamu tidak tahu semua langkahnya, kamu mengambil langkah pertama dengan keyakinan. Dan saat kamu melakukannya, pikiran berhenti mengantisipasi bahaya, menyesuaikan diri, belajar, menciptakan koneksi baru. Disitulah neuroplastisitas berperan, di mana tubuh dan pikiran dilatih dalam aksi, bukan dalam teori. Cobalah. Lain kali kamu merasa terjebak, jangan bertanya bagaimana saya akan mencapainya. Sebagai gantinya, duduklah dengan dirimu sendiri dan tuliskan apa yang sebenarnya saya inginkan dan mengapa saya menginginkannya. Keluarkan jawaban itu dari dalam dirimu, tanpa hiasan, tanpa rasa takut, hanya kebenaran. Dan ketika kamu jelas, bertindaklah, meskipun itu tidak sempurna, meskipun kamu tidak tahu segalanya. Karena kenyataannya adalah tidak ada yang mulai tahu bagaimana. Kamu belajar dengan melakukan. Dan yang menarik adalah ketika kamu mengubah pertanyaannya, kamu menginspirasi orang lain. Karena sebagian besar hidup dalam kebekuan bagaimana.
Ketika mereka melihatmu bertindak tanpa memiliki semua jawaban, kamu mengingatkan mereka bahwa itu mungkin. Kamu memberi izin untuk mencobanya juga. Keyakinan itu menular. Dan yang paling mengesankan adalah bahwa sumber daya, ide, peluang, jalan muncul setelah kamu mulai, tetapi hanya setelahnya. Stoicisme, meskipun tidak berbicara tentang neuroilmu, sudah mengajarkannya dengan kuat. Marcus Aurelius menulis bahwa kita tidak boleh terganggu oleh ketidakpastian, tetapi fokus pada apa yang tergantung pada kita sekarang. Bagi para Stoik, yang penting adalah tindakan yang disengaja, kejelasan internal, dan keselarasan dengan tujuan. Mereka tidak kehilangan energi dengan menanyakan jalan yang belum ada. Mereka berjalan terlebih dahulu, percaya bahwa dengan melakukannya, jalan akan terungkap. Dan mereka benar. Kamu tidak perlu bagaimana, kamu perlu kejelasan dalam apa dan semangat dalam mengapa. Itulah formula, karena tindakan lahir dari komitmen, bukan dari perencanaan yang sempurna. Dan jika kamu benar-benar ingin maju, berkomitmenlah pada visimu sebelum memiliki peta lengkap. Ambil langkah itu tanpa jaminan. Mengapa jika kamu menunggu kepastian, kamu akan hidup terjebak? Tetapi jika kamu memilih untuk memulai, meskipun tanpa mengetahui semuanya, kamu akan selangkah lebih dekat untuk menjadi siapa yang sebenarnya ingin kamu jadi. Dan itulah intinya. Bukan tentang memiliki semuanya terpecahkan, tetapi tentang memiliki kemauan untuk maju tanpa kepastian, dengan percaya pada tujuanmu. Karena pada akhirnya, bukan yang paling tahu yang menang, tetapi yang paling berani. Nomor 8. Pentingnya melakukan hal-hal sulit dengan pilihan. Jika kamu hanya melakukan apa yang mudah, hidupmu akan menjadi sulit. Tetapi jika kamu memilih untuk melakukan apa yang sulit, hidupmu akan menjadi lebih kuat, lebih stabil, lebih milikmu. Dan itu adalah keputusan. Tidak ada yang bisa memaksamu untuk menguatkan dirimu dari dalam. Itu harus menjadi pilihan. Memilih yang tidak nyaman, memilih yang menantang, memilih yang dihindari orang lain, karena disitulah, tepat di sana, kekuatan sejati dibentuk. Jangan tunggu hidup memukulmu untuk melatih pikiranmu. Mulailah menantangnya sendiri. Setiap kali kamu memilih jalan yang sulit dengan kehendakmu sendiri, kamu sedang membangun pikiran yang tidak akan hancur ketika badai datang. Melakukan hal-hal sulit bukanlah hukuman, tetapi persiapan. Setiap pagi ketika kamu bangun ketika kamu tidak ingin, setiap latihan yang kamu lakukan ketika kamu tidak memiliki energi, setiap percakapan tidak nyaman yang kamu hadapi tanpa melarikan diri, kamu sedang memperluas kapasitas ketahananmu. Dan itu tidak hanya membuatmu lebih disiplin, itu membuatmu bebas, karena kamu tidak lagi bergantung pada perasaan baik untuk melakukan yang benar. Kamu bertindak dari keputusan yang sadar, bukan dari dorongan emosional. Itulah perbedaan antara hidup yang didominasi oleh keinginan akan kenyamanan dan hidup yang dipandu oleh karakter. Sebagian besar menunggu untuk termotivasi untuk bertindak, tetapi kamu tidak. Kamu memilih untuk melakukan apa yang kamu tahu memperkuat pikiranmu, meskipun kamu tidak ingin, karena kamu memahami bahwa setiap tindakan kecil dari ketidaknyamanan sukarela adalah pelatihan yang tidak terlihat, yang mempersiapkanmu untuk yang tak terhindarkan. Karena ya, hidup akan mengujimu. Itu bukan kemungkinan, itu kepastian. Dan ketika itu terjadi, kamu tidak akan bergetar. Kamu akan siap, karena kamu sudah berada di sana. Karena kamu sudah memilih untuk melatih diri dalam api sebelum api menemukanmu. Menerapkannya lebih sederhana dari yang kamu kira. Kamu tidak perlu melakukan prestasi besar, hanya konsistensi. Mulailah dengan melakukan setiap hari sesuatu yang menantang kenyamananmu. Bangun lebih awal, keluar untuk berlari ketika kamu tidak ingin. Matikan ponsel dan duduk dalam keheningan dengan dirimu sendiri. Katakan apa yang kamu pikirkan dengan hormat, tetapi tanpa rasa takut. Datang tepat waktu, disiplin dengan apa yang kamu janjikan, bukan karena itu wajib, tetapi karena kamu memutuskan. Itulah kuncinya. Pilihan. Jangan tunggu kesulitan mendorongmu. Dekati dia. Jadikan yang sulit sebagai kebiasaan.
Karena ketika kamu memilih untuk melakukan hal-hal sulit setiap hari, pikiranmu mulai berubah. Ia menjadi lebih tahan, lebih jelas, lebih tenang. Dan yang terbaik dari semuanya, kekuatan itu menular ke semua aspek hidupmu. Kamu memiliki lebih banyak kesabaran, lebih banyak fokus, lebih banyak kepercayaan diri. Kamu tidak lagi panik menghadapi kegagalan atau kritik karena kamu mengenali dirimu, tahu apa yang kamu mampu, dan itu tidak bisa diambil orang lain darimu. Stoicisme telah mengajarkan kebenaran ini selama berabad-abad. Epictetus berkata, kesulitan menunjukkan karakter seorang pria. Bagi para Stoik, tidak ada kebajikan tanpa usaha, tidak ada kebijaksanaan tanpa ketidaknyamanan. Mereka tidak berusaha menghindari rasa sakit, tetapi menguasai reaksi mereka terhadapnya. Mereka secara sukarela melatih pelepasan, kesederhanaan, disiplin, bukan karena mereka masochist, tetapi karena mereka tahu bahwa siapa yang berlatih dalam masa damai akan bertahan dalam masa perang. Dan hidup, cepat atau lambat, akan menjadi medan perang. Kamu tidak bisa menghindarinya, tetapi kamu bisa mempersiapkan diri. Dan disitulah kuncinya, persiapan. Setiap kali kamu memilih kesulitan, kamu sedang membangun otot mental yang akan menopangmu ketika semua yang lain gagal. Ini bukan tentang membuktikan sesuatu kepada siapapun, ini tentang menjadi seseorang yang tidak membutuhkan kondisi eksternal untuk tetap kuat, yang tidak mencari jalan keluar yang paling nyaman, tetapi yang paling berani, karena dia tahu bahwa hanya yang sulit yang mengubah. Jadi lakukanlah yang sulit, lakukanlah sebelum kamu harus melakukannya karena kewajiban. Lakukanlah untuk dirimu sendiri, untuk versi dirimu yang belum ada, tetapi yang sedang kamu bangun dengan setiap langkah tidak nyaman yang kamu ambil hari ini. Karena jika kamu tidak melatih dirimu dalam hal kecil, kamu akan hancur dalam hal besar. Tetapi jika kamu memilih ketidaknyamanan sebagai guru, hidup tidak akan lagi bisa mengejutkanmu dengan rasa sakit, hanya dengan peluang untuk membuktikan siapa dirimu sebenarnya. Dan itulah yang mengubah ceritamu. Bukan yang mudah, bukan yang nyaman, tetapi yang sulit. Yang kamu pilih meskipun kamu tidak ingin. Disitulah kebebasanmu, disitulah kekuatanmu, disitulah transformasimu dimulai. Nomor 9. Menciptakan kepribadian baru melalui pengulangan yang sadar. Kamu bukan masa lalumu. Kamu bukan ceritamu, kamu bukan kesalahanmu atau lingkunganmu. Kamu adalah apa yang kamu ulangi. Kepribadianmu tidak ditulis di batu. Itu dibentuk oleh setiap pikiran yang kamu pilih untuk dipegang, setiap emosi yang kamu putuskan untuk diberi makan, dan setiap tindakan yang kamu ulangi setiap hari. Apa yang kamu sebut saya seperti ini, tidak lebih dari sekumpulan kebiasaan mental dan perilaku yang telah kamu ulangi begitu sering, sehingga sekarang tampak permanen, tetapi sebenarnya tidak. Kamu bisa berubah, kamu bisa membangun kembali dirimu, kamu bisa menciptakan versi baru dari dirimu. Dan semuanya dimulai dengan pengulangan yang sadar. Kuncinya bukanlah melakukan perubahan besar dalam semalam, tetapi membuat keputusan kecil tetapi konsisten. Siapa yang ingin kamu jadi? Jenis orang seperti apa yang ingin kamu jadi dalam 6 bulan, dalam setahun? Tulis, visualisasikan, gambarkan dengan detail. Dan sekarang lakukan sesuatu yang radikal sederhana, tetapi sangat transformatif. Mulailah bertindak seolah-olah kamu sudah menjadi orang itu. Jangan tunggu untuk merasa siap, jangan tunggu semuanya cocok. Mulailah berpikir seperti dia, bergerak seperti dia, membuat keputusan seperti dia. Setiap kali kamu melakukannya, otakmu mulai membentuk koneksi baru. Mulailah menerima diri baru itu sebagai nyata. Tetapi tidak cukup hanya menginginkannya. Kamu harus bertindak. Jika versi baru dirimu disiplin, buatlah keputusan yang disiplin. Jika dia percaya diri, mulailah berbicara dengan percaya diri. Jika dia berani, berhentilah bersembunyi. Tidak masalah jika pada awalnya kamu merasa tidak nyaman. Yang penting adalah kamu bertindak dan mendekati versi baru dirimu. Apakah kamu merasa tidak nyaman, palsu, atau tidak aman? Kamu sedang memprogram ulang pikiranmu dan, seperti otot yang tidak kamu gunakan, pada awalnya akan sulit. Tetapi dengan latihan yang konstan,
Itu menjadi alami, itu menjadi dirimu. Yang kuat dari proses ini adalah kamu tidak perlu mengubah semuanya sekaligus. Kamu hanya perlu komitmen harian terhadap identitas masa depan itu. Satu tindakan sehari yang selaras dengan kepribadian baru itu. Bangun lebih pagi, katakan tidak pada apa yang sebelumnya kamu toleransi. Mulai percakapan dengan seseorang yang baru. Belajar 20 menit tentang apa yang sebelumnya kamu tunda. Itu adalah keputusan kecil, tetapi secara keseluruhan menulis kembali identitasmu. Karena kamu tidak menjadi seseorang yang baru dengan memikirkannya, tetapi dengan bertindak berbeda berulang kali, sampai kamu tidak bisa lagi mengenali dirimu dalam yang lama. Jangan menunggu untuk merasa termotivasi. Pengulangan yang sadar tidak memerlukan motivasi, ia memerlukan niat. Kamu memutuskan kebiasaan mana yang akan dipertahankan, kamu memilih pikiran mana yang akan diperkuat. Kamu bisa berhenti memberi makan apa yang tidak ingin kamu jadi lagi. Dan, dalam proses itu, kamu meninggalkan karakter yang membatasi dirimu dan menghidupkan diri yang sebenarnya bisa kamu jadi. Bukan karena itu dipaksakan kepadamu, tetapi karena kamu memilihnya. Stoicisme telah mengajarkan kebenaran ini sejak berabad-abad lalu. Epictetus berkata, "Pertama-tama katakan pada dirimu sendiri jenis orang seperti apa yang ingin kamu jadi, kemudian lakukan apa yang harus kamu lakukan." Para Stoik tahu bahwa karakter dibentuk dalam pengulangan, bahwa tidak cukup hanya menginginkan untuk menjadi bijak, berbudi luhur, atau kuat. Kamu harus mempraktikannya setiap hari, bahkan ketika kamu tidak ingin. Karena di dalam praktik yang konstan, sukarela, dan sadar itulah esensi baru terbentuk. Perbedaan besar antara mereka yang mengubah hidup mereka dan yang tidak adalah bahwa beberapa mengulangi masa lalu mereka, dan yang lain mengulangi masa depan mereka. Kamu memutuskan apakah setiap hari kamu akan menegaskan apa yang sudah kamu lakukan atau berlatih apa yang masih bisa terjadi. Setiap pikiran negatif yang tidak kamu beri makan, setiap dorongan yang kamu kendalikan, setiap kali kamu memilih jalan yang sulit di atas yang otomatis, kamu sedang menulis satu baris baru dalam ceritamu. Dan baris itu, diulang cukup lama, akan menjadi halaman, dan halaman itu menjadi bab baru. Kamu tidak perlu menunggu tanda, kamu tidak perlu menunggu seseorang memberi izin. Kamu bisa mulai di sini dan sekarang. Putuskan kebiasaan mana yang tidak lagi mendefinisikanmu, putuskan ide mana yang tidak lagi menjadi milikmu dan gantilah, bukan dengan fantasi, tetapi dengan tindakan. Dan dengan setiap tindakan, dengan setiap keputusan sadar, kamu akan mulai melihat bahwa lingkunganmu berubah, bahwa hubunganmu berubah, bahwa emosimu berubah, dan semuanya karena kamu memilih untuk menciptakan kepribadian baru dari dalam. Nomor 10. Berpikir kritis adalah alat yang paling tajam. Pikiran yang kuat bukanlah yang paling keras berteriak, bukan yang paling tahu, bukan yang paling mengumpulkan informasi, melainkan yang berpikir untuk dirinya sendiri, yang tidak menelan ide apapun tanpa terlebih dahulu memeriksanya, tanpa terlebih dahulu menyaringnya, tanpa terlebih dahulu bertanya, apakah ini benar? Apakah ini masuk akal? Apakah ini berguna untuk saya? Berpikir kritis adalah alat paling tajam yang bisa kamu miliki jika ingin hidup dengan kebebasan mental, emosional, dan spiritual. Karena tanpa berpikir kritis, kamu berada di bawah kendali apa yang dipikirkan orang lain, apa yang dikatakan orang lain, apa yang dunia tetapkan tanpa kamu pertanyakan. Dan itu bukan hidup, itu mengulang. Memiliki pikiran kritis tidak berarti bersikap negatif. Tidak berarti tidak mempercayai segalanya atau selalu berada dalam oposisi. Itu berarti memiliki kemampuan untuk mengamati dengan mendalam, untuk membedakan dengan jelas, dan untuk memutuskan dengan niat. Itu berarti bahwa sebelum mengikuti sebuah ide, tren, keyakinan, atau emosi, kamu berhenti dan berpikir, dari mana ini berasal? Mengapa saya percaya ini? Siapa yang diuntungkan jika saya percaya ini? Apa buktinya? Karena tidak semua yang terdengar indah itu benar, dan tidak semua yang berasal dari sumber yang diakui itu bijaksana. Kebebasanmu dimulai ketika kamu berhenti menerima segalanya secara otomatis. Mempertanyakan bukanlah ancaman, itu adalah tindakan kekuatan. Bertanya pada dirimu sendiri, mengapa saya percaya ini?
Sama pentingnya dengan bernapas. Mengapa kamu mengikuti aturan tertentu? Mengapa kamu mengulangi frasa tertentu? Mengapa kamu selalu bereaksi dengan cara yang sama? Banyak dari jawaban otomatis kamu tidak lahir dari dirimu, tetapi lahir dari lingkunganmu, dari budaya kamu, dari pendidikanmu, dari luka-lukamu. Jika kamu tidak mempertanyakannya, kamu akan hidup seperti gema. Tetapi jika kamu berani untuk menganalisis apa yang kamu pikirkan, kamu akan menemukan bahwa kamu dapat membangun cara baru untuk melihat hidup yang lebih milikmu, lebih jernih, lebih kuat. Dan ini dapat dilatih. Mulailah dengan mengamati pikiranmu seolah-olah itu milik orang lain. Jangan identifikasi dirimu dengan mereka segera. Dengarkan apa yang kamu katakan pada dirimu setiap hari dan tanyakan, apakah ini memperkuat saya atau membatasi saya? Apakah ini memiliki dasar yang nyata atau hanya ketakutan yang menyamar? Lakukan hal yang sama dengan berita, dengan nasihat, dengan opini umum. Sebelum mengadopsi sebuah posisi, cari tahu, bandingkan, uji. Jadikan analisis sebagai praktik harian, bukan untuk menyulitkan hidupmu, tetapi untuk memastikan bahwa apa yang kamu pegang mendukungmu. Jenis refleksi yang konstan ini memberimu kekuatan besar, kekuatan untuk tidak dimanipulasi. Karena kita hidup di dunia yang penuh suara, pesan yang kontradiktif, dan rangsangan yang dirancang untuk mempengaruhi apa yang kamu beli, apa yang kamu takuti, apa yang kamu inginkan. Tanpa berpikir kritis, kamu rentan terhadap semua itu. Tetapi dengan berpikir kritis, kamu memilih, menyaring, mengambil apa yang berguna, dan meninggalkan apa yang tidak. Kamu tidak lagi bereaksi secara impulsif, kamu bertindak dari pemahaman, dan itu membuatmu kurang dapat dimanipulasi, lebih terfokus, lebih memiliki kendali atas pikiranmu. Stoicisme sangat menghargai alasan. Marcus Aurelius, dalam meditasi-meditasinya, menekankan bahwa manusia harus dipandu oleh logika, bukan oleh emosi yang tidak terkendali. Seneca berbicara tentang memeriksa kepercayaan kita, tentang tidak menerima apa yang semua orang pikirkan hanya karena itu umum. Para Stoik tahu bahwa pikiran yang kuat tidak terbentuk hanya dengan kebijaksanaan yang dipinjam. Tetapi dengan kebijaksanaan yang dibangun, mereka mempraktikkan introspeksi harian sebagai cara untuk membersihkan pikiran, agar tidak membiarkan ide-ide orang lain mengambil alih tanpa layak. Dan itulah yang bisa kamu lakukan sekarang. Kamu tidak perlu menjadi seorang filsuf atau akademisi. Kamu hanya perlu bertanya pada dirimu lebih sering, apakah ini benar-benar milikku? Ketika kamu mengambil keputusan, lakukanlah dari refleksi, bukan dari tekanan. Ketika kamu menghadapi konflik, analisis sebelum bertindak. Ketika kamu merasa dipengaruhi oleh emosi yang kuat, berhenti, amati, pikirkan, putuskan. Jeda mental itu dapat mengubah arah harimu dan, seiring waktu, hidupmu. Hasil dari hidup dengan berpikir kritis bukan hanya membuat keputusan yang lebih baik, tetapi hidup dengan lebih integritas. Karena setiap langkah yang kamu ambil adalah milikmu. Setiap ide yang kamu pegang telah melewati api dalam dirimu. Kamu bukan gema, kamu adalah suara, dan suara itu diasah setiap hari. Bukan dengan kepastian buta, tetapi dengan pertanyaan yang berani. Karena kebijaksanaan sejati tidak terletak pada memiliki semua jawaban, tetapi pada tidak berhenti mempertanyakan. Nomor 11. Beri makan bagian terbaik dari dirimu. Segala sesuatu yang kamu beri makan tumbuh. Itulah hukum mental dan emosional yang beroperasi dalam keheningan, tetapi dengan kekuatan yang luar biasa. Jika setiap hari kamu memberi makan keraguanmu, ketakutanmu, pikiran negatifmu, jangan berharap mereka menghilang. Harapkan mereka tumbuh, menjadi lebih kuat, lebih keras, lebih hadir. Tetapi jika kamu memilih untuk memberi makan bagian terberani dari dirimu, bagian yang bermimpi, yang bertindak, yang percaya, maka bagian itu akan berkembang. Dan itu adalah pilihan harian. Kamu tidak perlu menghilangkan semua ketakutanmu, kamu hanya perlu berhenti memberinya makan. Pikiran adalah seperti taman. Apa yang kamu tanam dan sirami dengan perhatianmu akan mekar, apa yang kamu abaikan akan mati.
Jika kamu menghabiskan harimu fokus pada apa yang tidak bisa kamu kendalikan, pada apa yang kamu kurang, pada apa yang bisa salah, itulah yang akan menguat. Tetapi jika kamu memutuskan untuk fokus pada kemampuanmu, pada nilai-nilaimu, pada apa yang sudah kamu atasi, mentalitasmu berubah, energimu berubah, cara kamu menghadapi hidup berubah. Karena kamu memberi kekuatan pada bagian dirimu yang ingin maju, bukan pada bagian yang ingin bersembunyi. Setiap pagi kamu memiliki kesempatan untuk memutuskan bagian mana dari dirimu yang akan kamu beri makan. Mungkin kamu bangun dengan kecemasan, dengan pikiran kritik diri, dengan putus asa. Itu normal. Pikiran secara default melindungi dan terkadang melakukannya dengan membayangkan yang terburuk. Tetapi disitulah pilihan sadar kamu masuk. Kamu bisa tetap di sana, memperkuat yang negatif, atau kamu bisa menarik napas dalam-dalam dan mulai berbicara pada pikiranmu dari bagian tertinggi dirimu, memberitahunya, hari ini saya akan bertindak dari keberanian, bukan dari ketakutan. Hari ini saya akan fokus pada apa yang bisa saya lakukan, bukan pada apa yang belum saya ketahui. Dan ini bukan tentang mengabaikan kenyataan atau berpura-pura bahwa semuanya sempurna. Ini tentang memilih dari mana kamu ingin hidup kenyataan itu. Kamu dapat menghadapi kesulitan dari keputusasaan atau dari ketetapan hati. Masalahnya mungkin sama, tetapi energimu yang internal mengubah segalanya. Itulah sebabnya penting untuk menjaga apa yang kamu ulangi, apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu percayai tentang dirimu. Karena dengan setiap pikiran, kamu melatih bagian dari pikiranmu, dan kamu memutuskan mana. Jadikanlah praktis. Setiap hari, luangkan waktu beberapa menit untuk mengidentifikasi satu kualitas positif dalam dirimu. Tidak peduli seberapa kecil itu muncul. Mungkin kamu adalah seseorang yang mendengarkan dengan baik, seseorang yang tidak pernah menyerah, seseorang yang selalu berusaha untuk belajar. Tulis, ingat, dan sepanjang hari cari peluang untuk bertindak dari sana. Jika kekuatanmu adalah ketekunan, jangan menyerah ketika sesuatu menjadi sulit. Jika kekuatanmu adalah empati, cari cara untuk membantu seseorang. Jika itu disiplin, tepati apa yang kamu katakan akan kamu lakukan, meskipun kamu tidak ingin. Seiring waktu, apa yang kamu lakukan secara sengaja akan menjadi alami. Memberi makan bagian terbaikmu bukanlah tindakan sekali saja. Itu adalah praktik, dan seperti semua pelatihan, itu memberikan hasil. Dengan pengulangan, kamu akan terkejut melihat bagaimana dialog internalmu berubah. Bagaimana kamu membuat keputusan yang lebih berani, bagaimana kamu menghadapi situasi yang sebelumnya menghalangimu. Karena kamu telah menciptakan di dalam dirimu suara yang lebih kuat, lebih jelas, lebih selaras dengan siapa yang sebenarnya ingin kamu jadi. Para Stoik tahu itu. Marcus Aurelius menulis bahwa kebahagiaan tergantung pada dirimu sendiri, bukan pada apa yang terjadi. Itu tidak berarti menolak rasa sakit, tetapi mengingat bahwa kamu dapat memutuskan bagaimana menghadapinya. Seneca juga berkata, "Di mana ada manusia, ada kesempatan untuk kebaikan, dan kebaikan itu dimulai dari diri sendiri, dengan memilih untuk memberi makan pikiran yang mulia, berani, konstruktif, bahkan di tengah kekacauan." Transformasi sejati tidak datang dari mengubah yang eksternal, tetapi dari memutuskan siapa yang mengambil kendali di dalam dirimu. Apakah itu bagianmu yang takut, tidak aman, dan berulang, atau bagianmu yang sadar, berani, dan tegas? Kamu tidak perlu bayanganmu menghilang, kamu hanya perlu berhenti memberinya kata terakhir. Karena apa yang kamu beri makan menjadi kuat, dan jika setiap hari kamu memilih untuk memberi makan yang terbaik dari dirimu, bagian itu akan tumbuh begitu besar, sehingga ketika tantangan datang, kamu tidak akan merespons dari ketakutan, tetapi dari kekuatan yang kamu bangun, langkah demi langkah, pikiran demi pikiran, pilihan demi pilihan. Dan itulah yang benar-benar mengubah hidupmu. Nomor 12. Cerita yang kamu ceritakan pada dirimu sendiri. Suara paling kuat yang kamu dengar bukanlah suara dunia, tetapi suaramu sendiri. Cerita yang kamu ceritakan pada dirimu setiap hari tidak hanya mendeskripsikan hidupmu, tetapi juga mendefinisikannya. Karena kamu tidak hidup sesuai dengan apa yang kamu hidup sesuai dengan apa yang kamu percayai bahwa kamu.
Dan jika narasi yang kamu ulangi dalam pikiranmu dibangun di atas ketakutan, rasa malu, kegagalan, atau keraguan, itulah yang akan kamu alami. Bahkan jika kenyataannya berbeda. Bukan apa yang terjadi yang paling penting, tetapi makna yang kamu berikan. Dan makna itu terbentuk dari kata-kata internal, dari kalimat yang kamu katakan pada dirimu tanpa berpikir. Tetapi kamu bisa mulai memikirkannya, kamu bisa menulis ulang ceritamu. Mungkin kamu telah berkata pada dirimu hal-hal seperti, "Saya tidak baik dalam hal ini, saya selalu kesulitan, saya sudah mencobanya sebelumnya dan tidak berhasil, ini bukan untuk saya." Kalimat-kalimat yang tampak seperti kebenaran, tetapi sebenarnya adalah konstruksi. Referensi yang kamu pilih atau serap dan sekarang kamu ulangi seolah-olah itu adalah absolut. Dan setiap kali kamu mengulangi mereka, kamu memperkuat identitas itu, bukan karena itu benar, tetapi karena kamu sedang melatihnya. Tetapi inilah yang transformatif. Cerita itu tidaklah tetap, suara itu bisa berubah, dan ketika berubah, segalanya juga berubah. Pikiran berfungsi melalui pengulangan. Apa yang kamu ulangi menjadi nyata bagimu, bukan karena itu benar, tetapi karena otakmu mulai mencari bukti yang mengonfirmasi narasi itu. Jika kamu berkata bahwa kamu lemah, pikiranmu akan mencari momen-momen kelemahan. Jika kamu berkata bahwa kamu tidak bisa, kamu akan melihat alasan untuk menyerah. Tetapi jika kamu mulai berbicara pada dirimu dari keberanian, jika kamu mulai fokus pada apa yang telah kamu capai, pada apa yang telah kamu atasi, pada apa yang kamu mampu lakukan, persepsimu berubah. Dan ketika persepsimu berubah, keputusanmu juga berubah, dan dengan mereka, hidupmu. Mulailah dengan mengamati. Jadilah brutal jujur. Cerita apa yang sedang kamu ceritakan? Apakah itu cerita yang mendorongmu atau yang menghambatmu? Apakah itu cerita yang menghormati usahamu atau yang menghukum kesalahanmu? Apakah itu cerita yang memungkinkanmu tumbuh atau yang mengutukmu pada masa lalu? Dan jika kamu menemukan bahwa kamu terjebak dalam narasi yang lama, negatif, dan membatasi, jangan hukum dirimu. Syukuri. Itu adalah cara perlindungan, adaptasi, tetapi sekarang kamu tidak lagi membutuhkannya. Sudah saatnya untuk menulis sesuatu yang baru. Lakukan dengan sengaja. Tulis narasi baru yang dimulai dengan kekuatanmu, bukan dengan kegagalanmu. Yang mengatakan, "Saya telah jatuh, tetapi saya juga telah bangkit." Yang mengakui rasa sakitmu, tetapi juga kemajuanmu. Yang tidak menyangkal kesulitan, tetapi tidak menjadikannya sebagai takdir. Ceritamu harus menjadi jembatan, bukan penjara, dan untuk itu, kamu harus menceritakannya dengan kesadaran, dengan pilihan, dengan tujuan. Bicaralah tentang dirimu seperti kamu akan berbicara tentang seseorang yang kamu kagumi, bukan untuk berbohong pada dirimu, tetapi untuk mengingatkan dirimu tentang apa yang kadang-kadang kamu lupakan. Karena ya, kamu telah melalui banyak hal, tetapi kamu juga telah mengatasi banyak hal. Kamu telah mengatasi lebih banyak daripada yang kamu ingat. Kamu telah tumbuh lebih dari yang kamu akui. Dan versi dirimu yang sedang kamu bentuk membutuhkan untuk mendengar cerita yang memberdayakannya, bukan yang mengikatnya. Karena jika kamu terus mengulangi apa yang tidak ingin kamu jadi, kamu akan tetap menjadi itu. Tetapi jika kamu berani berbicara seperti seseorang yang sudah bergerak maju, kamu akan mulai hidup seperti orang itu. Stoicisme sangat memahaminya. Epictetus berkata bahwa kita tidak terpengaruh oleh apa yang terjadi pada kita, tetapi oleh apa yang kita katakan tentang apa yang terjadi pada kita. Ini adalah narasi internal. Itulah akar penderitaanmu atau kebebasanmu. Marcus Aurelius juga menulis untuk mengingatkan dirinya sendiri bagaimana seharusnya berpikir, bagaimana seharusnya menafsirkan peristiwa, bagaimana seharusnya merespons. Karena bahkan kaisar yang paling berkuasa pun tahu bahwa pertempuran terpenting terjadi di dalam pikiran dan bahwa cerita yang diceritakan di sana mendefinisikan segalanya. Jadi ubahlah ceritanya, bukan besok, tetapi hari ini. Mulailah dengan kalimat yang berbeda. Gantilah saya tidak bisa dengan saya sedang belajar. Gantilah saya selalu gagal dengan saya sedang dalam proses. Gantilah ini bukan untuk saya. Dengan saya akan menemukan sampai di mana saya bisa sampai.
Ulangi itu, tulis, hidupi, dan kamu akan melihat bagaimana cerita baru itu mulai terbentuk di dalam dirimu. Bukan sebagai fantasi, tetapi sebagai realitas baru yang kamu pilih untuk ciptakan, kata demi kata, keputusan demi keputusan. Nomor 13. Kekuatan pernapasan dan kontrol mental. Bernapaslah, bukan hanya untuk bertahan hidup, tetapi untuk bangkit. Karena di dalam dirimu ada alat yang tenang, konstan, dan sangat kuat. Pernapasanmu adalah sesuatu yang telah kamu lakukan sepanjang hidupmu tanpa berpikir, tetapi ketika kamu memutuskan untuk melakukannya dengan niat, dengan kesadaran, semuanya berubah. Pernapasan yang sadar bukanlah tren, itu adalah praktik ancestral. Ini adalah pintu langsung ke kontrol mental, ketenangan emosional, kekuatan batin. Ketika kamu belajar menguasai pernapasanmu, kamu mulai menguasai pikiranmu. Dan ketika kamu menguasai pikiranmu, dunia tidak lagi mengontrolmu. Kamu menghadapinya dari tingkat yang berbeda. Setiap inhalasi adalah kesempatan untuk kembali ke saat ini. Setiap ekshalasi, undangan untuk melepaskan apa yang tidak kamu butuhkan. Masalahnya adalah kita hidup begitu cepat, begitu reaktif, begitu terpengaruh oleh kebisingan eksternal, bahwa kita telah melupakan alat dasar ini. Dalam momen stres, ketakutan, depresi, pernapasan kita menjadi dangkal, cepat, tidak teratur. Dan apa yang terjadi ketika kamu bernapas seperti itu? Tubuhmu masuk ke dalam mode waspada, pikiranmu menjadi kacau, pemikiranmu tidak terkontrol. Tetapi jika pada saat yang sama kamu memutuskan untuk bernapas dalam-dalam, semuanya terorganisir kembali. Metode Wim Hof misalnya, telah terbukti bahwa kamu dapat mengubah fisiologimu dan keadaan emosionalmu hanya dengan pernapasan. Kamu dapat mengaktifkan sistem imunmu, mengurangi stres, mengalirkan oksigen ke otakmu, menenangkan pikiranmu. Itu bukan sihir, itu biologi yang diterapkan dengan kesadaran. Dan kamu tidak perlu berjam-jam setiap hari. Cukup luangkan beberapa menit setiap pagi atau malam untuk terhubung dengan dirimu sendiri melalui udara yang masuk dan keluar dari tubuhmu. Ini adalah cara paling sederhana dan langsung untuk mengambil kontrol nyata atas apa yang kamu rasakan, pikirkan, dan putuskan. Jadikan itu bagian dari rutinitasmu. Sebelum memulai harimu, duduklah, tutup mata, tarik napas dalam-dalam melalui hidung, rasakan bagaimana dadamu terisi, bagaimana diafragma kamu mengembang. Buang napas perlahan melalui mulut, melepaskan ketegangan, melepaskan kebisingan. Lakukan itu 10 kali, hanya itu, dan perhatikan. Pikiranmu menjadi jernih, bahumu menjadi rileks, fokusmu menjadi tajam, energimu berubah. Pada saat itu, kamu kembali ke pusatmu, dan pusat itu adalah tempat di mana kekuatanmu tinggal. Karena kontrol mental tidak dicapai dengan memaksakan pikiran positif atau mengabaikan emosi yang sulit. Itu dicapai dengan menciptakan ruang antara apa yang kamu rasakan dan bagaimana kamu merespons. Dan jeda itu, ruang itu, diciptakan oleh pernapasan yang sadar. Ketika kamu bernapas dalam-dalam, kamu memperlambat sistem saraf, mengubah mode bertahan hidup menjadi mode kehadiran, dan dari sana, segala sesuatu menjadi mungkin. Kamu memutuskan dengan lebih baik, berbicara dengan lebih jelas, bertindak dengan lebih seimbang, bukan karena dunia lebih mudah, tetapi karena kamu lebih kuat. Stoicisme, meskipun tidak berbicara langsung tentang teknik pernapasan. Seperti yang kita kenal hari ini, memahami dengan mendalam nilai pengendalian diri. Marcus Aurelius, dalam meditasi-meditasinya berkata, jiwa menjadi sama dengan pikiran yang paling sering dijaganya, dan tidak ada yang membersihkan. Pikiran itu seperti tindakan sadar untuk bernapas dan mengamati. Seneca di sisi lain berbicara tentang nilai ketenangan di tengah badai, tentang perlunya melatih pikiran agar tidak terbawa oleh hasrat. Dan apa cara yang lebih baik untuk memulai pelatihan itu selain melalui napas? Pernapasan yang sadar adalah jangkar. Itu mengeluarkanmu dari kebisingan kecemasan masa depan dan masa lalu, mengembalikannya ke sekarang, dan hanya di sekarang kamu memiliki kekuatan. Setiap kali kamu mempraktikannya,
Kamu memperkuat bagian dari dirimu yang tidak bergantung pada yang eksternal. Karena apa yang terjadi di luar bisa menjadi kacau, tetapi di dalam dirimu ada ruang yang selalu bisa kamu kunjungi. Dan ruang itu diaktifkan setiap kali kamu bernapas dengan niat. Jangan meremehkan yang kecil. Satu napas dalam dapat mencegah pertengkaran, dapat memberimu ketenangan untuk mengambil keputusan penting, dapat menyelamatkan harimu dan seiring waktu dapat mengubah hidupmu. Jadi jangan menunda. Jangan tunggu sampai di tepi kehancuran. Jadikan pernapasan sebagai ritual harian. Jadikan napasmu sebagai latihan untuk pikiranmu. Dan ketika tekanan, ketakutan, ketidakpastian datang, ingat. Kamu tidak perlu berlari, tidak perlu berteriak. Kamu hanya perlu berhenti, bernapas, kembali kepada dirimu, dan dari sana, bertindak dengan ketenangan, dengan kehadiran, dan dengan kekuatan. Karena pikiran yang bernapas tidak patah, ia menjadi lebih kuat. Nomor 14. Percayalah pada dirimu sendiri dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Percayalah pada dirimu bahkan ketika tidak ada orang lain yang melakukannya. Percayalah pada dirimu dengan keyakinan yang tak tergoyahkan, tenang, tegas. Bukan dengan teriakan atau pamer, tetapi dengan tindakan. Karena kepercayaan yang sebenarnya tidak ditunjukkan dengan berbicara, tetapi dengan bertindak. Kamu tidak perlu dunia memberi tepuk tangan padamu atau semua orang percaya pada mimpimu. Yang kamu butuhkan adalah percaya pada dirimu, mengetahui bahwa jika kamu tetap teguh, jika kamu bangkit berkali-kali, jika kamu terus maju bahkan ketika kamu lelah, lambat laun semuanya akan sejalan. Tetapi tidak ada yang terjadi jika kamu tidak terlebih dahulu membangun keyakinan yang tenang di dalam dirimu. Kepercayaan diri tidak diwariskan atau dibeli, itu dilatih, diperoleh di pagi hari ketika kamu memutuskan untuk melanjutkan. Di hari-hari yang tidak ada yang melihat, dalam pertempuran internal yang kamu lawan dan menangkan tanpa ada yang mengakuinya. Kepercayaan yang nyata tidak didasarkan pada hasil yang langsung, tetapi pada komitmen, pada ketekunan, pada mempertahankan visimu bahkan ketika hasilnya terlambat. Karena ya, hasilnya memang terlambat, dan jika kamu tidak memiliki keyakinan pada dirimu sendiri, kamu akan menyerah sebelum waktunya. Tetapi jika kamu memiliki keyakinan yang tak tergoyahkan itu, kamu bekerja seolah-olah tidak mungkin gagal, karena kamu tahu bahwa kesuksesan bukanlah masalah keberuntungan, tetapi masalah tidak menyerah. Jangan tunggu orang lain untuk memvalidasimu. Kebanyakan orang tidak memahami apa yang kamu bangun. Mereka tidak melihat visimu, tidak merasakan lapar yang kamu miliki, tidak mengetahui alasanmu, dan itu tidak apa-apa. Mereka tidak wajib. Tetapi kamu wajib percaya pada dirimu. Kamu wajib menunjukkan disiplin ketika tidak ada yang melihatmu, bekerja dalam diam, memperkuat dirimu dari dalam. Karena pada hari kamu berhasil, dan kamu akan berhasil, itu tidak akan menjadi kejutan, itu akan menjadi konsekuensi dari semua yang kamu tanam, tanpa tepuk tangan, tanpa saksi, tanpa izin. Setiap hari kamu memilih untuk maju, bahkan ketika kamu tidak ingin, kepercayaan dirimu tumbuh. Setiap rintangan yang teratasi adalah bukti bahwa kamu bisa, dan kamu tidak perlu berteriak tentangnya. Kamu hanya perlu mempertahankannya. Kepercayaan diri bukanlah kesombongan, itu adalah kepastian. Itu adalah melihat tantangan dan berkata, "Mungkin tidak mudah, tetapi saya akan menemukan caranya." Itu adalah tidak bergantung pada motivasi untuk bergerak, karena kamu tahu bahwa motivasi itu tidak stabil. Apa yang menopangmu adalah komitmen, adalah keputusan harian untuk bertindak, seolah-olah kesuksesanmu tidak terhindarkan, karena di dalam hatimu, kamu tahu bahwa itu akan terjadi. Ambil tanggung jawab atas prosesmu, jangan cari-cari kambing hitam, jangan tunggu kondisi ideal, jangan serahkan keyakinanmu ke tangan orang lain. Jalan tidak akan terbuka dengan sendirinya, kamu harus membukanya sendiri, dengan ketekunanmu, dengan fokusmu, dengan tekadmu. Dan setiap langkah yang kamu ambil dari energi itu memperkuat citra yang kamu miliki tentang dirimu sendiri. Hingga suatu hari kamu menyadari bahwa kamu tidak perlu lagi meyakinkan dirimu. Kamu sudah tahu. Kamu telah menjadi seseorang yang tidak menunggu persetujuan, yang tidak memerlukan izin,
yang berjalan dengan jelas. Itu adalah keyakinan yang tak tergoyahkan. Stoicisme mengajarkan kebenaran ini dengan kekuatan yang mengagumkan. Epictetus berkata, "Tidak ada orang yang bebas jika tidak menguasai dirinya sendiri." Dan menguasai diri sendiri dimulai dengan mempercayai kemampuanmu tanpa tergantung pada kebisingan eksternal. Marcus Aurelius menulis bahwa pikiranmu menjadi tak terhentikan ketika kamu berhenti memperhatikan hal-hal yang tidak kamu kendalikan dan fokus pada kebajikanmu, tindakanmu, dan kewajibanmu. Mereka tidak menunggu kondisi ideal. Mereka melatih karakter mereka di tengah kekacauan. Dan itu adalah kepercayaan yang sebenarnya. Mengetahui bahwa kamu dapat bertahan, beradaptasi, dan maju tanpa mempedulikan apa yang terjadi di luar. Jangan meremehkan kekuatan keyakinan internal. Kamu tidak perlu merasa percaya diri untuk bertindak. Bertindaklah dan kepercayaan itu akan datang. Bangun visimu dengan setiap kemenangan kecil harian, dengan setiap janji yang kamu tepati, dengan setiap alasan yang kamu tolak. Berhentilah meminta izin, berhentilah menjelaskan mimpimu, berhentilah berhenti setiap kali kamu tidak mengerti bagaimana. Bagaimana itu terungkap ketika kamu memutuskan untuk melanjutkan tanpa ragu. Dan jika kamu ragu, jangan berhenti. Bernapaslah. Sesuaikan, tetapi teruslah. Ada saatnya ketika keyakinan yang dulunya rapuh menjadi kokoh. Saat di mana kamu tidak lagi mendefinisikan dirimu oleh kegagalan, tetapi oleh kemampuanmu untuk bangkit. Saat di mana kamu tidak lagi meminta validasi karena kamu adalah sumbernya sendiri. Nomor 15. Pentingnya perawatan diri, tidur, nutrisi, dan olahraga. Tubuhmu bukanlah aksesori dari pikiranmu. Itu adalah dasar, wadah, alat terkuatmu. Dan jika kamu tidak merawatnya, pikiranmu juga akan menderita. Kamu bisa memiliki sikap terbaik di dunia, tetapi jika kamu tidak tidur dengan baik, jika kamu makan dengan buruk, dan jika kamu menghabiskan harimu tanpa menggerakkan tubuhmu, kamu akan merasa lelah, mudah marah, dan bingung. Perawatan diri bukanlah kemewahan, itu adalah kebutuhan strategis. Itu bukan sesuatu yang kamu lakukan hanya ketika ada waktu. Itu adalah sesuatu yang kamu lakukan karena kamu ingin berfungsi pada tingkat maksimum. Karena kamu memahami bahwa tubuh bukanlah musuh yang harus kamu tanggung, tetapi sekutu yang mendukungmu. Tidur yang baik tidak bisa dinegosiasikan. Tidur tidak hanya memulihkan energimu, tetapi juga membersihkan pikiranmu. Saat kamu tidur, otakmu memproses emosi, mengkonsolidasikan pembelajaran, dan menghilangkan racun. Tidur kurang tidak membuatmu lebih produktif. Itu membuatmu lebih lamban, lebih tidak stabil secara emosional, dan kurang kreatif. Jika kamu ingin berpikir dengan jelas, jika kamu ingin membuat keputusan yang baik, mulailah dengan tidur. Bukan sebagai pelarian, tetapi sebagai persiapan. Ya, 8 jam tanpa layar sebelum tidur, dengan lingkungan yang tenang. Jadikan tidur sebagai ritual penghormatan terhadap kesehatan mentalmu. Nutrisi bukan hanya tentang bagaimana kamu terlihat, tetapi tentang bagaimana kamu berfungsi. Setiap hal yang kamu makan mempengaruhi energimu, konsentrasimu, dan stabilitas emosionalmu. Otak adalah organ yang mengkonsumsi banyak sumber daya. Jika kamu memberinya makanan ultraproses dengan kelebihan gula dan kekurangan nutrisi, ia akan gagal. Dan ketika otakmu gagal, segalanya goyah. Emosimu, fokusmu, kesabaranmu, kekuatan kehendakmu. Kamu tidak perlu menjadi penggemar diet. Kamu hanya perlu membuat pilihan yang lebih sadar. Lebih banyak makanan nyata, lebih banyak air, lebih sedikit sampah emosional yang menyamar sebagai makanan cepat saji. Itu adalah perawatan diri. Itu adalah strategi. Dan kemudian ada olahraga, bukan untuk estetika, tetapi untuk keseimbangan. Menggerakkan tubuh setiap hari, meskipun hanya berjalan, meregangkan, atau naik tangga, adalah cara untuk membersihkan pikiranmu. Olahraga mengatur hormonmu, mengurangi stres, dan meningkatkan suasana hatimu. Itu secara harfiah adalah obat alami. Kamu tidak perlu menghabiskan berjam-jam di gym. Kamu perlu bergerak, bernapas, mengaktifkan sirkulasi, memecahkan kaku yang disebabkan oleh gaya hidup yang tidak aktif.
Karena tubuh yang stagnan akan padam, dan bersamanya, pikiranmu juga akan padam. Perawatan diri bukanlah egoisme, itu adalah tanggung jawab. Ini bukan tentang memanjakan dirimu, tetapi tentang menopang dirimu. Ketika kamu merawat dirimu, tidak hanya kamu merasa lebih baik, kamu juga memberikan yang terbaik dari dirimu kepada orang lain, karena tidak ada yang bisa memberikan apa yang tidak mereka miliki. Jika kamu kelelahan, kacau, dan meradang di dalam, energimu akan mencerminkannya. Dan tidak peduli seberapa keras kamu berusaha di luar, kamu akan mengangkat beban struktur internal yang lemah. Jadi mulailah dari dirimu, dari dalam, dari yang dasar, karena yang dasar adalah yang paling kuat. Para Stoik memahaminya dengan sempurna. Meskipun mereka tidak berbicara dalam istilah modern tentang kesehatan fisik, mereka mengajarkan pentingnya disiplin diri, penguasaan tubuh, dan keteraturan dalam kehidupan sehari-hari. Epictetus berkata, "Tidak ada pria yang bebas jika tidak menguasai dirinya sendiri, dan menguasai diri sendiri juga mencakup tanggung jawab atas kesejahteraan fisikmu." Marcus Aurelius, dalam meditasi-meditasinya, secara konstan merujuk pada pentingnya keseimbangan antara tubuh dan pikiran, pada kebutuhan untuk tidak hidup dikuasai oleh kesenangan atau kemalasan. Tubuh harus dilatih dan dihormati, bukan karena kesombongan, tetapi karena kebajikan. Jadi jika kamu mencari lebih banyak kejelasan, lebih banyak kekuatan, lebih banyak ketahanan, jangan mulai dari dunia, mulailah dari tubuhmu. Tidur lebih baik, makan lebih baik, bergerak lebih banyak. Lakukan itu sebagai tindakan loyalitas kepada dirimu sendiri. Kamu tidak perlu melakukannya dengan sempurna, kamu hanya perlu melakukannya dengan niat. Perbaikan kecil setiap hari, satu keputusan yang lebih sadar, satu langkah lebih dekat ke keseimbangan. Karena setiap kebiasaan perawatan diri yang kamu perkuat adalah satu bata lebih dalam membangun versi terbaik dari dirimu. Dan ketika tantangan datang, karena mereka pasti akan datang, mereka tidak akan menemukanmu lemah, bingung, atau lelah. Mereka akan menemukanmu siap dengan pikiran yang jernih, tubuh yang kuat, dan energi yang tidak berasal dari motivasi, tetapi dari komitmen terhadap kesejahteraanmu. Dan persiapan itu, yang tenang tetapi kuat, akan membuat perbedaan, tidak hanya dalam bagaimana kamu hidup, tetapi dalam siapa kamu menjadi.